Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kita semuanya ya teman-teman, tanpa terkecuali. Oke, kali ini saya akan bahas ada banyak berita ya teman-teman. Tapi saya lihat di sini berita, banyak berita amburadul juga, banyak berita yang bisa dibilang membuat orang menerka-nerka ya. Dan di sini saya mau jelaskan ke teman-teman kalau memang dari pasar kripto sendiri teman-teman, prediksi luar ya, prediksi dari orang-orang keuangan Amerika akan tetap membaik sebenarnya teman-teman. Jadi real hanya isu inflasi kemarin ya, bukan isu sih, inflasi memang benar-benar terjadi. Tapi ini adalah panic attack ya, 100% ini panic attack, belum lagi Rusia sama sama Ukraina teman-teman ya, menjadi penengah si Amerika dan yang lain-lain. Intinya membuat berita ini menurut saya pribadi panic attack ya, atau kepanikan yang menyerang pemain kripto sehingga terjadi penjualan besar-besaran, tetapi sudah mulai normal ya. Dan saya lihat juga di pagi ini wow, Bitcoin malah naik ya, dan yang di belakang-belakang ini sudah mulai mengikuti teman-teman. Jadi saya akan bawakan salah satu artikel dari You Today yang tentunya membahas tentang Fed dan cryptocurrency. Oke, kita lanjut ya. Nah, dan di akan dari Today teman-teman, inilah bagaimana Bitcoin dapat menang dari rapat tertutup Federal Reserve teman-teman, atau di Fed ini teman-teman ya. Saya rasa ini menarik dan mulai kelihatan sih teman-teman kalau ini tetap dibalut dengan politik juga ya. Pertemuan Federal Reserve yang tertutup dan tidak direncanakan diharapkan berlangsung hari ini ya, 14 Februari yang kemarin lah ya. Sementara daftar diskusi resmi hanya terdiri dari satu topik. Komisi berpotensi membahas efek aset digital atau cryptocurrency di pasar saat ini. Kenaikan suku bunga yang tidak terduga ya, mayoritas analis keuangan berasumsi bahwa pertemuan tertutup yang mendesak itu dibentuk untuk menaikkan suku bunga utama setelah data inflasi muncul ke publik. Oke, jadi di sini mereka bisa dibilang akan membahas suku bunga. Oke, nanti saya akan terangkan ke teman-teman semua. Kenaikan suku bunga secara tradisional dianggap sebagai tanda negatif untuk aset berisiko seperti cryptocurrency. Oke, jadi kenaikan suku bunga ya, ingat, kenaikan suku bunga ya supaya mengurangi inflasi. Oke, tetapi ini akan berdampak negatif untuk cryptocurrency ya. Saya baca dulu, nanti saya jelaskan setelah ini. Kenaikan suku bunga kemungkinan besar akan menyebabkan ledakan utang Amerika Serikat kalau naik pun ya, atau intinya gini ya, naik ya, kalau naik pun teman-teman akan berdampak buruk ya, akan berdampak buruk ke utang Amerika Serikat, pasti akan naik lagi gitu loh teman-teman. Jadi mau nggak mau kripto akan menang gitu loh. Ya, yang akan menyebabkan arus keluar dari pasar obligasi jelas. Beberapa dana berpotensi mencapai pasar cryptocurrency dan memberikan daya beli tambahan dibutuhkan Bitcoin secara drastis saat ini. Betul teman-teman ya. Orang akan lari ke kripto ya, bisa jadi ya. Kita berbicara logika kampung aja teman-teman ya. Oke, pengumuman mata uang digital bank sentral. Peristiwa tak terduga lainnya yang dapat mengguncang pasar kripto dan pasar tradisional adalah pengumuman mata uang digital bank sentral (CBDC) yang kemungkinan besar, teman-teman ya, akan berdampak positif pada pasar kripto. Oke, jadi ini bisa dibilang maju kena mundur kena, tetapi mau nggak mau ya, mereka harus tetap menahan suku bunga. Ya nggak, teman-teman? Kalau seandainya mereka mempertahankan suku bunga atau menaikkan, ya akan berdampak negatif bagi Amerika Serikat. Otomatis di sini yang akan dimenangkan, di sini yang akan keluar sebagai pemenang teman-teman, yang akan jadi kuda hitam sebenarnya adalah cryptocurrency. Pengakuan teknologi blockchain yang merupakan dasar dari CBDC manapun harus menarik lebih banyak pedagang eceran dan investor ke industri karena pemerintah secara resmi menerapkan konsep tersebut. Selain pengakuan ya, potensi batasan penggunaan untuk berbagai kelompok orang dapat memiliki efek mengganggu pada pasar terdesentralisasi ya, yang tersedia untuk setiap individu dengan akses internet. Oke, ini yang menurut saya sangat penting di sini ya. Fed
mundur. Skenario yang paling tidak mungkin adalah jika Federal Reserve memutuskan untuk membiarkan suku bunga utama apa adanya. Jadi Fed juga ini pasti mundur teman-teman ya. Kalau kalau dia naikin ya berat buat Amerika Serikat, buat AS ya. Tidak adanya tindakan akan lebih mungkin menyebabkan kelanjutan dari pertumbuhan pasar yang lambat sampai kenaikan yang sebenarnya terjadi. Tetapi jika terjadi penundaan, kenaikan suku bunga akan memiliki efek yang lebih mengganggu pasar dan kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian tambahan. Otomatis ke Amerikanya teman-teman ya, bukan untuk pasar kripto. Jadi di sini kita bisa ambil rangkuman di sini teman-teman. Kalau memang pasar kripto akan tetap diunggulkan. Iya enggak teman-teman ya. Saya jelaskan di sini secara ya bisa dibilang kita bisa berpikir secara rasional sama-sama, teman-teman. Tidak mungkin mereka membiarkan utang Amerika itu semakin besar. Dan di artikel manapun ya, dari dulu Amerika mengalami inflasi ya dan mengalami kenaikan suku bunga pun Amerika itu langsung cepat recover ya, kalaupun itu terjadi, kalaupun mereka menurunkan suku bunga dan cryptocurrency melejit ya, ini tetap tidak akan berangsur lama parah ini kepada Amerika Serikat. Jadi mereka ada dua pilihan nih, mereka sayang Amerika Serikat atau nggak sayang gitu loh. Cuma dua itu, sayang apa enggak gitu loh ya. Jadi makanya saya bilang dari awal ini ada dibalut dengan politik. Di segi lain kalau mereka menolong kejadian ini, orang yang memegang cryptocurrency ini akan makin makmur. Ya enggak teman-teman ya, tapi di sini sudah jelas ya, Fed pun ya bisa dibilang mundur alon-alon lah ya sudahlah, kalau bahasa kasarnya mungkin Fed sendiri mengatakan ya sudahlah, lihat saja apa yang terjadi, kira-kira seperti itu, karena nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Ini yang dikorbankan adalah negara Amerika, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman pemegang kripto nggak usah terpancing dengan lain-lain, ini itu, tetap fokus ya. Kalian ini mau fokus, mau cuan kan, ya sudah hold ya. Kalaupun yang mau cepat ambil dana ketika profit, take profit. Karena konteks ya, ingat ya, jangan lari dari konteks. Mau influencer manapun mengatakan oh harus gini, tetap kalian harus punya konteks pribadi ya. Konteks bermain kripto untung titik ya. Ketika untung kalian caw nggak apa-apa. Ketika untung kalian take profit nggak apa-apa. Kan konteksnya cari untung, ya nggak. Tapi kalau konteks untuk seberapa banyak keuntungan kalian, ya jalan satu-satunya itu hold. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga berita ini membantu kalian, membantu kita semua juga. Silakan di-share jika ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, teman-teman saya. Selamat pagi.